Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kami banggakan, siswa-siswi SMPN Negeri 2 Semanding. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan di acara Pondok Ramadan tahun 2021 ini adalah bullying. Kata kuncinya di sini adalah bully ataupun bullying. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar ataupun melihat langsung apa itu yang disebut dengan bullying. Ketika kita masih kecil sampai dewasa sampai sekarang ini, bullying atau bully itu sudah sering kita rasakan, kita lihat, kita lakukan, baik kita sebagai pelaku bullying itu sendiri ataupun sebagai korban bullying itu sendiri. Kalau kita flashback ke belakang, ketika kita masih kecil, ketika kita masih menjalani masa-masa bermain, bullying itu sebetulnya tanpa kita sadari sudah sering terjadi. Baik itu kita sebagai korbannya maupun kita yang melakukan bullying itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita sedang bermain dengan teman, tetangga, ataupun dengan saudara kita di keluarga, bullying itu tanpa kita sadari muncul dengan sendirinya. Sebagai contoh, ketika kita bermain dengan kakak kita atau adik kita, kata-kata atau ucapan yang kita ucapkan kita bermain, terlebih ketika kita emosi, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari bullying itu sendiri. Terlebih apabila kita bermain di luar rumah, di tetangga, ataupun di tempat umum bersama teman-teman kita, di situ terdapat kumpulan anak-anak yang lebih kecil dari kita ataupun anak-anak yang lebih dewasa dari kita. Mayoritas ketika kita berada di suatu komunitas dengan jumlah yang lebih dominan, lebih banyak, otomatis tanpa kita sadari pula kita akan melakukan verbal bullying, yaitu bullying yang dilakukan berupa ucapan. Terkadang kita menyampaikan kata-kata yang tidak cocok dengan teman-teman kita yang lebih kecil dengan menggunakan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh hati mereka. Mereka yang mendengar kata-kata kita tersebut jelas satu, merasa tidak nyaman, terkadang juga sampai ke titik menangis. Dalam kehidupan sehari-hari, bullying atau bully itu dimanapun, kapanpun itu pasti terjadi. Maka dalam definisi bullying itu sendiri disimpulkan, bully atau bullying itu adalah tindakan agresi atau penyerangan dalam kekuatan dominan. Kekuatan dominan ini maksudnya dilakukan dengan kekuatan yang lebih kuat dari korbannya, dengan tujuan untuk melemahkan, mengganggu, merusak korban atau pihak lain yang kita tuju sebagai korban bullying itu sendiri, baik itu psikis maupun fisik. Dalam materi, bullying itu dibagi menjadi 4. Menurut beberapa ahli, banyak sekali jenis-jenis atau macam-macam dari bullying itu sendiri. Tapi secara garis besar, bullying itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bullying verbal. Yang kedua, bullying fisik. Yang ketiga, bullying relasional atau sosial. Dan yang terakhir, bullying elektronik atau cyber. Untuk penjelasannya, yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal itu dilakukan dengan ucapan yang kita sampaikan atau seseorang ataupun kelompok yang disampaikan kepada pihak korban atau tujuan objek bully itu sendiri dengan kata-kata yang mengintimidasi, yang menjadikan korban merasa tidak nyaman, merasa terganggu, dan merasa terancam. Sebagai contoh, ketika kita bermain, ketika kita masih kecil dulu, kita mengatakan atau memanggil nama si anak atau teman kita dulu terkadang menggunakan kata-kata orang tuanya, kemudian juga bisa jadi pekerjaan orang tuanya. Dan hal ini terjadi tidak hanya ketika anak masih kecil atau ketika masih
waktunya bermain. Anak-anak SD, SMP, sampai SMA pun masih sering melakukan hal-hal tersebut. Itu sebagai contohnya. Yang kedua, bullying fisik. Bullying fisik ini adalah bullying yang mayoritas dilakukan dan bisa terlihat oleh mata. Karena apa? Bullying fisik ini, objek dari bully itu sendiri merasakan dampak langsung dari bully yang dilakukan si pelaku tadi. Sebagai contoh, ketika kita bermain sepak bola, kadang kita tidak suka dengan salah satu lawan kita. Kita dengan sengaja menendang, mengintimidasi dengan kata-kata, terlebih dengan fisik, tendangan, atau yang lainnya. Ketika di sekolah, di parkiran, kita merusak atau mengebosi ban, itu juga termasuk bullying fisik. Tetapi bullying fisik ini yang dimaksud adalah si korban merasa atau merasakan langsung dari tindakan yang kita lakukan atau pelaku bully itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bullying relasional atau sosial. Bullying ini secara sosial itu dirasakan, dilakukan oleh pelaku dan korbannya ini ketika dalam satu komunitas dengan tujuan untuk mengintimidasi dan menjadikan si korban itu merasa dikucilkan, disendirikan, dan merasa dimusuhi. Yang keempat, yang terakhir, bullying elektronik atau bullying cyber. Sebagaimana yang kita ketahui di media-media elektronik atau cetak atau yang terlebih media sosial, seringkali kita melihat mendengar berita-berita yang sampai membawa pelaku bullying cyber ini ke ranah hukum, karena di negara kita ini adalah negara hukum dan kebetulan sekarang ada yang namanya hukum ITE, karena semua kegiatan yang ada di media sosial itu ada yang memantau. Dalam hal ini kalau bahasa elektronik adalah cyber. Bullying cyber munculnya itu menggunakan sarana elektronik, entah itu WA, Telegram, Instagram, atau sarana atau media sosial lainnya. Saya yakin anak-anak atau kita semuanya sudah sering melihat di media sosial terutama banyak sekali konten-konten yang menggunakan objek bullying itu sendiri. Nah, dari sekian jenis bullying yang ada, kita pasti mikir, kenapa bullying itu terjadi? Kita flashback ke belakang lagi. Kenapa ketika kita masih kecil, tanpa kita sadari, kita juga sebagai korban bullying atau pelaku bullying itu sendiri. Adapun penyebab munculnya bullying itu sendiri, yang pertama, karena tradisi yang turun-temurun, kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau komunitas. Sebagai contoh, ketika kita nanti masuk ke perguruan tinggi, ada yang namanya ospek. Nah, di ospek itu sendiri nanti ada beberapa event di mana kita mengikuti atau melalui masa-masa perpeloncoan. Nah, di kegiatan perpeloncoan ini otomatis ada beberapa persen individu atau perorangan yang melakukan bullying itu sendiri. Yang kedua, ingin menunjukkan superioritas, kekuatan pada orang lain atau kelompok yang menjadikan objek bullying itu sendiri. Kemudian berikutnya, kekecewaan pada seseorang, di mana ketika kita ingin menunjuk atau menyuruh orang tersebut melakukan yang kita kehendaki, tetapi tidak sesuai dengan kita, otomatis secara verbal, lisan kita, tanpa kita sadari, kita menyalahkan, memojokkan, dan merasa tidak cocok dengan orang tersebut. Kemudian, apa dampak dari bullying itu sendiri? Karena tadi sudah saya sampaikan, kita terkadang menjadi pelaku dan terkadang pula menjadi korban. Dampak bully itu sendiri, yang pertama, yang paling kita rasakan adalah psikis kita. Korban bully akan merasa terancam, terintimidasi, dan merasa tidak nyaman dengan sekelilingnya. Kemudian, secara fisik, korban
akan merasakan rasa sakit, traumatik, dan bisa menjurus ke kematian. Yang ketiga, korban merasa terisolir dalam sosialnya, pergaulannya, merasa minder, tidak berani mengungkapkan opininya, dan merasa dimusuhi. Yang keempat, ini cocok dan terjadi untuk kalian sebagai pelajar. Kalian akan merasa terganggu dalam kegiatan pendidikan kalian, belajar kalian. Tidak nyaman, tidak berani berangkat ke sekolah, rasa akan diganggu nanti di kelas, di sekolah, kemudian prestasi belajar menurun, dan kemungkinan buruknya tidak bisa naik kelas. Oleh karena itu, untuk mensiasati dan untuk melewati bagaimana cara untuk menghindari bullying, yang pertama, hindarilah tempat-tempat yang sepi. Yang kedua, perhatikan perilaku si pelaku bullying tadi. Berikutnya, jangan mencoba-coba mencari gara-gara dengan pelaku atau orang yang sering melakukan bullying tadi. Itu salah satunya. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk mencegah dan untuk mempertahankan diri kita, itu sebetulnya bukan dari keluarga, orang lain, tetapi diri kita sendiri. Yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan, pertahankan diri kita. Tumbuhkan rasa percaya diri kita akan mampu menghadapi atau melawan si pelaku bully. Yang kedua, tumbuhkan rasa untuk tidak menjadikan orang lain itu sebagai objek bullying kita sendiri. Karena tadi saya sampaikan, kita bisa jadi pelaku dari bullying itu sendiri. Yang terakhir, ketika kita melihat korban atau teman kita atau orang lain menjadi korban bullying, secepatnya kita tolong. Dan ketika suatu saat kita menjadi korban bullying, secepat mungkin minta pertolongan. Dan apabila kita di alam bawah sadar kita tahu kondisi kita, sebisa mungkin ingat-ingatlah tempat dan pelaku dari pelaku bullying itu sendiri. Mungkin anak-anak ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadikan acuan untuk menghadapi masalah bullying yang sampai detik ini belum bisa dihilangkan. Untuk itu saya akhiri, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.